Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eni Sutarman di ES Media Channel. Kali ini saya ditemani dengan Mbak Yuni. Halo. Malam mingguan ini kita berdua hunting dan makan di The Area. Sebelumnya tadi kita udah dari pagi ya, kita udah dari IKN. Akhirnya lapar. Ya, jadi lapar. kesini Bu ya. Lapar banget. Ngomongin IKN ternyata apa sih? Ibu kota negara ya. Ya. Berapa kali sih Bu? Kalau Ibu dulu sempat nggak? Belum ya, udah jauh banget ya dulu. Saya belum lahir lah saya. Jangan dikira saya setua itu. Bercanda ya. Dulu, karena itu udah lama banget ya Bu ya. Tahun-tahun berapa itu pernah di Jogja. Di Yogyakarta. Di Jakarta. Akhirnya Akhirnya di Kalimantan lagi. Dan di Kalimantan. Mudah-mudahan ya benar IKN itu ada betul di Kalimantan Timur. Itu tapi ya apapun sih sebenarnya orang Kalimantan adalah orang yang tidak terlalu banyak menuntut ya. Mau di Kalimantan apa tidak ya. Monggo saja. Kita tetap damai. Kita tetap damai, bahagia. Insya Allah sejahtera, ya kan? Semuanya ikut regulasi dari pemerintah, mendukung apapun yang dilakukan untuk negara ini lebih baik. Yang penting untuk kebaikan bersama semua masyarakat Kalimantan dan juga Nusantara, tanpa merugikan siapapun. Ya betul. Ngomongin negara, ternyata walaupun sudah pindah-pindah Bu ya, ternyata namanya Bhinneka Tunggal Ika itu tetap ada. Walaupun pindah-pindah, ternyata kita tetap solid aja. NKRI harga mati ya jelas. Kita tidak akan membedakan Anda suku apa, agama semuanya apa. Saling mendukung. Kita ya tetap saudara. Jangan mengkotak-kotakan. Tapi saya ingat nih Bu, ternyata ada tuh celah di waktu itu kita pernah kehilangan dari bagian itu ya. Pulau, satu provinsi. Kalau dulu di 27 provinsi ya dulu ya. Kita kehilangan satu provinsi yaitu Timur. Betul. Mungkin saat itu tahun 2000 saya masih kecil ya. Bu Eni yang waktu itu mengalami 1999. Oh, sudah habis krisis moneter ternyata ya. Dan itu adalah saat-saat saya untold story dan itu nggak pernah saya ceritakan bahkan kepada anak-anak saya. Menarik ini Bu. Berarti itu adalah peristiwa yang membekas. Sebenarnya sangat membekas di dalam hati dan kadang-kadang masih terngiang-ngiang apa yang terjadi saat itu. Tapi saya tidak ingin menceritakan karena cerita itu harus waktunya panjang dan harus saya dan mungkin anak-anak tidak perlu kita ceritakan. Tapi itu ada dan mungkin harus saya ceritakan saat karena kita tidak pernah tahu umur. Dan jangan sampai cerita itu mengendap di dalam hati saya. Ingin berbagi. Nah, saya ingin berbagi sebuah pengalaman lepasnya Timur dari Indonesia. Dalam pandangan Bu Eni ya. dalam kacamata saya, dalam pandangan saya secara pribadi tidak terkait dengan institusi yang pernah diikuti oleh almarhum suami saya. Tidak bukan terkait dengan sebuah organisasi atau apapun. Jadi murni itu adalah pandangan dari saya. Warga Indonesia yang saat itu seorang perempuan yang saat itu mengikuti tugas suami penempatan di Timur adalah penempatan pertama Bapak Dr. Gigi Sutarman yang waktu itu pangkatnya masih Letnan 2 polisi Dr. Gigi Sutarman. Menjadi seorang istri pertama kali mengalami perpindahan dinas kerja pertama kali di daerah penempatan pertama dan langsung di daerah yang berkonflik. Waktu itu adalah konflik. Jadi sering sekali terjadi konflik nih, perang. Ada yang terbunuh misalnya. Mereka antar suku misalnya ya. Masih sama-sama. Nah, terbunuh ya nanti akhirnya biasanya yang mengambil jenazahnya itu mereka ditahan nih, jenazah misalnya ditahan dikumpulkan gitu ya. Enggak, misalnya nih ada seorang korban, biasanya di sebuah wilayah nih, misalnya di wilayah A,
ditahan sama mereka, tidak mau diserahkan ke keluarganya. Biasanya yang mengambil itu adalah polisi. Harus pihak berwajib. Ya, polisi, karena dianggap waktu itu polisi masih dianggap teman. Karena mereka agak, mohon maaf kalau pandangannya di sana dulu dengan tentara itu agak masih orang-orang sana masih agak inilah. Sebelumnya kita kayaknya harus minum dulu deh Bu saya. Ya, ini mengadu-adu perasaan. udah mulai mau nyeritakan masuk ke dalam inti ceritanya. Jadi kita biar rileks dulu ya Bu ya. Minum dulu yang seger-seger Bu. Ini Ibu pesan apa nih? Orange apa tadi ya Bu ya? Apa tadi? Fruit ada yogurtnya. Yogurt, seger ya. banget kelihatannya. Ini juga dari buah asli ternyata Bu ya. Biar apa? Dingin. Otaknya Suasananya dingin. Iya. Karena kalau kadang tuh hal trauma yang diceritakan kembali itu akan ngebawa kita kembali ke perasaan di masa itu memang. Mungkin itu juga yang bikin Bu Eni agak apa namanya ya, bahasa kalau Jawanya rasa-rasen itu kayak nggak mau menceritakan dulu ke siapa-siapa. Tapi harus ya. Tapi nih makanannya udah ada. Terima kasih. Tadi pesan apa nih? Ada gorengannya. Gorengan. Buat nyemil. Ya biasa, kita orang Indonesia cinta tempe. Kedelai Indonesia. Ini adalah salah satu kebanggaan kita. Kalau dulu kita disebut bangsa tempe, kita agak jengah ya. Sekarang udah go internasional. Go internasional dan kita bangga dengan produk Indonesia. Tadi sambung sampai apa keterlibatan pihak seperti polisi itu dalam menangani konflik itu, Bapak gimana itu? Iya, jadi kalau waktu itu polisi itu sangat berperan di dalam bukan mendamaikan ya. Jadi kalau ada konflik biasanya polisi akan dilibatkan oleh mereka. Kadang-kadang ada konflik antar suku, nggak tahu suku. Saya tidak terlalu mengerti masalah itu Mbak Yuni. Jadi yang saya tahu kalau ada konflik terus toko semua tutup, kita semua di rumah, kayak gitu aja sih. Yang saya tahu seperti itu. Kondusif, tidak ada keterlibatan dari warga gitu ya. Yang biar yang menanganinya benar-benar kayak Purwajib aja yang memegang senjata juga. Saya mau cerita dulu nih. Sebenarnya ya, kalau menurut kacamata saya, waktu di sana saya terkejut melihat Timor itu seperti apa. Yang kita bayangkan itu seram. Ya. Padahal di sana itu pembangunannya sangat maju. Jalan-jalan itu sudah bagus. Kalau saya menilai bahwa pihak Republik Indonesia itu benar-benar mendukung pembangunan di sana. Sangat memanjakan Timor menurut saya. Bahkan kita kalau ditempatkan di sana kita dapat gaji yang lebih, ada fasilitas lebih ya. Karena uang kemahalan, kalau dulu tunjangan kemahalan, ada tunjangan kemahalan karena memang ya harga-harga di sana ya tinggi. Jadi sampai ke ujung-ujung pelosok negeri itu di sana sudah terjangkau oleh komunikasi, tapi waktu itu kan belum ada internet nih. Telepon rumah. Telepon gitu sudah ada, sampai ke pelosok-pelosok kita sudah kenal sudah telepon. merasakan. Iya. Jalan-jalan sudah bagus. Benar. Gedung-gedungnya juga sangat bagus dan fasilitas umum, kesehatan, kemudian Merkado itu pasar. Pasar itu sudah jadi sebenarnya kebutuhan warga. Sebenarnya sangat bagus sih. Sebenarnya pemerintah Indonesia menurut saya sudah sangat bagus sekali memperlakukan teman-teman kita atau saudara kita yang di Timor waktu itu. Tapi mungkin ada yang nggak tahu ya, mereka ingin sesuatu yang lebih lagi, mencari peluang yang lebih lagi, apalagi ada kompor mungkin ya. Ada kompor melejuk. Sejarah yang saya baca itu bahkan dana yang digelontorkan ke sana itu kalau tidak salah itu pada tahun segitu tuh sekitar 250 juta itu sudah kayak bangun bandara. Sudah ada bandara belum Bu tahun itu? Sudah ada bandara. Sudah ada bandara ya bahkan di tahun segitu. Terus
kayak fasilitas kesehatan, pendidikan, sangat bagus. itu Ya, juga sangat guru-guru. bagus. Berarti kan Iya. setidaknya Indonesia bukan pihak apa dari infrastruktur saja, Iya. tapi benar-benar untuk mendukung SDM-nya Iya, lebih maju. iya. Saya rasa begitu, dan juga pemuda-pemuda Timur juga diberi kesempatan untuk sekolah keluar daerahnya juga sudah banyak. Terlibat dalam pemerintahan juga. Ya, tapi mungkin banyak yang kompor masuk ke kompor. Mereka ingin merdeka sendiri. Nah, itulah yang membuat konflik. Ada masyarakat di sana, teman-teman kita yang ingin tetap berada di Indonesia, bergabung dengan Indonesia, tapi banyak juga yang mendukung untuk merdeka karena mereka berpikir bahwa mereka punya kekayaan alam yang banyak sehingga dia ingin merdeka sendiri. Nah, ini sebuah pelajaran nih. Benar. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu akhirnya sekarang seperti Karena apa. walaupun ada satu daerah yang mungkin pembangunannya sedikit terlambat, tapi sebenarnya semua provinsi dan pemerintah itu saling mendukung. Betul, Buktinya betul, sekarang betul. sudah sampai pelosok-pelosok sudah Betul, mulai ada betul. pembangunan. Kalau Mungkin ditambah juga saat Kalau dulu nih Mbak, kalau kita ke Merkado atau ke pasar, kita kayak merasa kadang-kadang pandangan sinis orang, kita seperti dikira penjahat. Apa ya? Bukan penjahat tapi Penjajah. kayak penjajah. Ini penjajah. Nanti kalau kita merdeka mungkin harga-harga jadi turun, mereka pikir. Seperti itu sih. walaupun ibu di sana belum keadaan konflik, ternyata ada konflik batin Ya, yang dirasakan dari pandangan stigma masyarakat Ya, kepada warga yang Ya. mungkin bukan asli dari timur ya. Sebuah pelajarannya adalah karena keinginan atau dipanas-panasi keinginan untuk merdeka itulah sepertinya mereka tidak ikhlas untuk bergabung dengan Indonesia sebagian. Itu kan yang sudah menyebabkan. merdeka satu kali Ya, soalnya kemudian ya itulah terjadi ada referendum, benar. diadakan referendum karena ya PBB ya yang memberikan memberikan fasilitas, masukan. fasilitas untuk jadi United Nation yang memberikan. Jadi sebelum kemerdekaan itu sudah datang nih mobil-mobil UN, semuanya orang-orang dari jadi UN United Nation masuk ke semua. Ada yang dari Australia, dari Pastinya. negara-negara mereka lah, negara mereka masuk, sudah hampir sudut-sudut kota itu Dijaga penuh, ya, Bu, ya. dijaga oleh tentara-tentara PBB. Suasananya kayak Tapi aduh. memang kan karena Indonesia kan tergabung dalam PBB ya, jadi Iya. pasti intervention dari pihak asing, termasuk kan organisasi Iya. organisasi internasional PBB itu turut membantu ketika negara anggotanya mengalami konflik, tapi ya memang nggak langsung melalui senjata militer, sebenarnya. tapi lebih ke ini ya Bu ya, mengevakuasi korban-korban Iya. gitu Bu ya. Dan waktu itu kan sudah memang disetujui untuk referendum kan waktu iya, itu. Jadi memang Presiden jajak pendapat Pak Habibie, almarhum Bapak Habibie, Oh, iya. B.J. Habibie yang memang memfasilitasi. Kalau itu kita tidak masuk ke ranahnya ya, Iya. karena kita tidak bicara masalah politik. Ya apapun keputusan beliau pasti itu yang terbaik pada buat masa itu. bangsa dan negara kita pada masa itu. Ya, Melihat tadi ya dari awal ternyata kita bisa lihat ada sisi mencekamnya, ada sisi baiknya, ternyata pembangunan di kota Iya, di Timur-Timur sebenarnya. juga sudah maju, sudah difasilitasi negara. Tadi di awal Ibu ada cerita nih, apa sih yang membuat Trauma. Ibu trauma, membekas sekali sampai sekarang, sampai enggan menceritakan bahkan ke anak Ibu sendiri. Jadi waktu itu pada saat referendum sebenarnya antara yang pro kemerdekaan dan pro Ada dua Indonesia sisi. ada dua sisi. Sama-sama kencang, sama-sama ada yang ingin bergabung dengan Indonesia, Memisahkan. tapi ada yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Disitulah konflik besarnya. Iya. Dan
terjadi peristiwa yang mungkin tidak akan pernah terbayangkan seperti apa sih sebenarnya perang itu. Dan saya mengalami dengan mata kepala saya sendiri bagaimana suasana yang mencekam itu terjadi. Perang itu seperti apa? Perang saudara lagi. Perang saudara seperti apa? Saya mengalami. Sedih pastinya. Semalam itu saya mengalami bagaimana bunyi-bunyi ledakan, tembakan, orang berteriak-teriak, histeris, menangis, minta tolong. iya, minta tolong, kemudian memecah Merinding kaca. saya, Bu, dengarnya. Saya dengar Itu demi Allah itu sangat membekas di hati saya. Kadang itu menimbulkan sebuah trauma. Apa pernah Kalau harusnya- mimpi, Bu? Pernah mimpi nggak, Ibu, gara-gara hal itu, Bu? Awal-awal saya sering bermimpi. Karena di situ juga saya kehilangan anak pertama saya. Ini Karena waktu itu saya sedang hamil. ini sedang mengandung. ada hal Ya, anak ini. pertama saya. Jadi kakaknya Boma. Mas Boma, anak Ya, Ibu yang anak kemarin saya meninggal. yang pertama. Itu kakaknya perempuan. Sudah Jadi jelas gitu. jadi disitulah. Sebenarnya waktu itu ibu-ibu sudah pulang semua, sudah dipulangkan oleh suaminya. Para istri-istri. Tapi karena saya waktu itu sendiri, maksudnya saya sedang hamil, saya ingin mendampingi suami saya dalam kondisi apapun. Seperti itu sih pemikiran saya waktu itu seperti itu. Benar. Maka saya tidak pulang. Iya. Saya tidak pernah membayangkan karena peristiwanya akan seperti itu. Benar. Kejadian itu benar-benar malam itu seperti mimpi buruk. Mimpi buruk. Jadi malam itu suara der Antara mimpi atau nyata. sepanjang malam. Padahal saya tinggal di tempat yang di situ adalah kompleks militer. Garda depannya gitu ya. Garda depannya Masyarakat di belakang. di situ itu kayak sebuah indikator kalau di situ aman, jadi di situlah tempat yang paling aman. Kalau di situ udah chaos, berarti tempat lainnya kayak apa? Suara teriakan itu loh. Semalaman itu teriakan-teriakan, tolong, tolong. Suara keras, keluar, keluar. Oh, paksaan Untuk keluar dari rumah. Saya tidak mengerti apakah itu dari pihak yang pro kemerdekaan atau karena yang hanya pro mendengar mereka ya. kan tidak. Saya tidak tahu pihak yang mana karena mereka kan sama-sama saudara. Jadi kayak kita musuh dalam selimut tuh nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya gitu. di malam Jadi hari. itu benar-benar pelajaran besar adalah jangan sampai itu terjadi di kita. Lagi, betul. Perang saudara itu benar-benar luar biasa banget. Jadi malam itu Mbak, di samping rumah, di samping kompleks itu sudah terbakar semuanya. Jadi suara dentuman, suara gemeretik Ledakan. yang masih saya dengar itu adalah suara gemeretik rumah-rumah yang terbakar, Oh, kayu-kayu apinya itu ya, yang terbakar. Kemudian suara ledakan AC. Meledak mesinnya. Ya, air conditioner itu kalau kena api kan Besar meledak ya? suaranya duar. Nambah deg-deg. Aduh, Di belakang deg-degan itu lagi. suara suara ini loh, suara tembakan. Ih, takutnya Bu kalau ada peluru nyasar kayak apa, Bu? Enggak. Itu sudah tidak terpikir lagi oleh saya. Itu tapi kondisi Ibu masih bersama Pak Sutarman kan? Saya di dalam kamar berdua, kita saling menguatkan. Besok kamu pulang. Saya di dalam kamar. Kemudian Pak Sutarman meminta saya untuk pulang. Habis saya nggak mau, Bu. Kalau disuruh pulang sendiri. Dalam kondisi seperti itu, saya sudah tidak punya makanan. Kan kita tidak stok makanan yang banyak. Iya. Konflik ya terbatas Iya. jadinya pasti. Karena toko-toko sebelumnya juga sudah tutup. Jadi kita, besok kamu harus pulang. Makanan nggak Aku ada. sendiri berarti. Besok kita cari tiket. Karena tiket itu sudah tidak ada sebenarnya. Ya, ngomong aja yang penting kita cari tiket gitu Iya, ya jadinya. iya. Pokoknya besok aku nggak mau tahu, besok kamu harus pulang gitu.
Saya sebenarnya nggak mau, tapi suami saya terus membentak, waktu itu membentak. Kalau kamu nggak mau pulang, berarti kamu tidak sayang sama kandunganmu. Benar. Oh, karena ibu ini berbadan dua, Ya, itu saya sedang kepentingannya. mengandung anak pertama. Sudah besar kandungan saya, udah sekitar ya sudah ada 7 bulanan lah. Dari semester 2 udah. Iya, sudah 7 bulan. Kemudian ya besok kita cari tiket. Nah, nggak tahu jam berapa itu Bu ya? Malam sekali itu. Semalam sudah. itu seperti Terjaga. Waktu itu berarti ibu terjaga Bu ya? nggak tidur sama sekali. Nggak Nggak apa mungkin. yang bisa tidur? Kalau tidur lain. Itu suara rentetan dentuman itu sepanjang malam. Syukurnya tuh ya Bu ya, ibu sudah dengar itu sudah dekat sekali di sebelah. Iya. Dia nggak bisa masuk ke dalam Iya, kompleksnya ibu. nggak ada di Ya. kompleks saya. Masih selamat, ibu selamat. Dan kemudian sampai pagi hari, kemudian suami saya mencarikan saya tiket, dan itu adalah penerbangan terakhir orang sipil. Sebenarnya bukan orang sipil, saya satu-satunya perempuan. Katanya ibu kan memang terakhiran, nggak mau Saya adalah satu-satunya perempuan sipil keluarga, dari karena semuanya adalah wartawan-wartawan dari Australia sudah harus pulang semua ke Jakarta waktu itu. pokoknya Mbak ke embassy-nya Ya, di Jakarta. ke Surabaya, Surabaya. ke Surabaya. Harus pulang. Jadi waktu itu singkat cerita saya akhirnya dapat tiket, satu-satunya tiket, karena besok lagi sudah tidak ada lagi penerbangan. Itu penerbangan terakhir saya. Saya ada di situ adalah penerbangan terakhir saya. Saat itu berpisah dengan almarhum suami saya adalah perpisahan yang sangat, karena saya tidak tahu Besok akan ketemu lagi atau apa? tidak. Betul. Dan kalau Mbak Yuni tahu, saya harus diantar pakai ambulans, karena kalau tidak di sepanjang jalan itu ada sweeping. Kendaraan paling aman mungkin yang terpikirkan saat itu Ya. Bu ya. Karena kan kalau ambulans, wartawan itu kan nggak boleh dalam perang kan itu sangat Dilindungi. dilindungi. Maka saya diantar dengan ambulans, dan ada satu cerita yang sampai saat ini selalu terbayang juga. Sepanjang jalan saya Menuju dari kompleks saya menuju ke bandara, itu adalah jalan yang sama menuju Polda. Oh, satu arah. Semua orang berduyun-duyun menuju ke Polda untuk meminta perlindungan, Menyelamatkan diri. karena di situ dianggap adalah tempat yang paling aman. Itu orang-orang ke sana tuh apa, jalan kaki atau Jalan motor, kaki, Bu? Oh, jalan kaki. Setapak. Ada yang ibu-ibu bawa anaknya, menuntun anaknya, ada yang bawa kompor, ada yang bawa tikar, ada yang bisa dibawa memanggul mungkin. kasur. Berjalan menuju ke Polda. Di Polda itu penuh orang. Sebelum ke Polda, Mbak Yuni, saya dicegat oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki orang Timur-Timur yang waktu itu saya ingat sekali dia ada bekas luka lah. Oh, keadaan berdarah-darah begitu Bu ya. Bekas luka, mencegat saya. Tolong komandan, tolong berhenti komandan, tolong berhenti. Almarhum berhenti. Saya mau ikut, tolong ikut. Saya ikut ke Polda. Ibu tolong itu saat Iya. itu. Hati nurani ya. Nggak bisa, kita nggak bisa untuk tidak membawa dia. Akhirnya, awas loh, tapi kamu nggak boleh gerak-gerak. Kamu harus di belakang, harus aman. Ya komandan, Ibu yang kena sama bapak Iya. pasti kalau menyembunyikan seperti Dan itu. di situ kan semua kalau kendaraan di bawah itu mereka dicegat oleh orang-orang Sweeping itu tadi ya. sweeping. Saya tidak mau bilang itu orang mana yang menyegat, tapi orang Timur-Timur sendiri. Entah itu orang yang pro atau ini, bukan Pokoknya diperiksa. bukan ya. bukan saya bukan ranah saya untuk mengatakan itu ya.
kan waktu itu juga kejadiannya seperti itu. Kita nggak bisa menyalahkan ya, karena memang kondisinya seperti itu. Akhirnya kita bawa ke Polda. Jadi sebelum saya ke bandara nganter dia ke Polda dulu. Dia turun sampai dengan selamat, alhamdulillah. Ya. Berarti Bu ya. Dan di Polda itu kalau Mbak Yuni ngerti, mungkin kita nangis karena di situ banyak sekali orang pada ya ingin melindungi diri, menyelamatkan diri dan merasa yang bisa paling melindungi aman saat itu adalah polisi, tempat Polda, polisi. Dan akhirnya saya diantar dengan selamat di bandara dan kita berpisah. Saya harus pulang sendirian. Bapak harus dari timur, bapaknya masih harus terus melanjutkan tugasnya. Kan nggak mungkin dia meninggalkan tugasnya. Karena itu sudah janji kita untuk masuk polisi memang harus mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Dari sini saya dapat pembelajaran kayak belum tentu semuanya dapat berhati besar. Ketika di posisi sudah mendesak, posisi lagi berbadan dua. Iya. Kalau saya mungkin enggak tahu ya, pikiran saya saat itu mungkin ayo ikut saya aja pulang. Selamat, semua selamat. Saya anak Bapak. Terus saya pulang sendiri akhirnya. Dan setelah itu saya tidak bisa lagi menelpon. Tidak bisa, saya selama hampir ya seminggu lebih saya tidak dapat kontak dengan suami. Saya tidak tahu apakah suami saya masih hidup atau tidak karena saya telepon di mes tempat saya tinggal sudah tidak ada jawaban. Sudah berarti tempat itu sudah keos Bu ya. Saya tidak tahu seperti apa, dan di Polda saya telepon ke Polda sudah tidak ada nadanya. Jadi sudah tidak ada jawaban. Artinya kalau tidak salah itu memang sudah, dan ternyata memang sudah keos, dan Polda pun bahkan sudah rata. Berasa sekali ternyata memang feeling kayak momen-momen terakhir Ibu harus mengikhlaskan Bapak itu di bandara tersebut karena setelah itu tidak ada kabar lagi. Nggak ada. Setelah itu saya coba telepon ke NTT. Polda NTT adalah Polda yang paling dekat dengan Timur Timur. Saya tanya, Pak, gimana pasukan di Timur Timur, di Polda Timur Timur? Saya mau mencari suami saya, namanya Dr. Gigi Sutarman. Tidak ada, Bu. Semua pasukan sudah pergi dan tidak ada berita, kemana-kemana itu kita kemana-kemana itu sudah tidak tahu lagi. Mbak Yuni bisa membayangkan saat itu saya hamil anak pertama dan tidak ada kabar dari suami saya. Apakah beliau masih hidup atau tidak? Itu adalah salah satu yang paling berat buat saya. Sampai selama 7 hari itu saya hampir tidak tidur. Kepikiran. Membayangkan seandainya saya melahirkan dan tidak ada suami. Ya. Mungkin bisa jadi ini faktor yang membuat akhirnya saya harus kehilangan anak saya yang pertama. Pikiran. Kakak dari Boma. Kejadian yang benar-benar itu adalah kayak seperti ya sisa saya di Timur Timur. Mungkin cerita ini hanya sebagian kecil saja dari cerita Timur Timur, dari seorang istri polisi. Mungkin masih banyak sekali cerita-cerita yang menyedihkan atau yang tidak pernah terceritakan. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja bahwa konflik itu adalah sebuah hal yang sangat perih buat siapapun yang mengalaminya. Saya mengajak kita semua itu untuk bersatu.
NKRI adalah harga mati. Karena kalau perang saudara itu sangat mengerikan bagimu. Saya kenal banyak juga orang-orang Timur-Timur dan kita sebenarnya saling menyayangi juga. Iya. Ada teman-teman saya orang Timur-Timur dan satu saya punya sahabat yang mudah-mudahan saat ini juga mendengar beliau, dan kalau beliau melihat sekarang, saya pernah bersama dengan Ibu Indah. Beliau adalah istri dari Bapak Heri Rudolf Naha yang beliau pernah sebagai Bapak Kapolda di Kalimantan Timur. Kami pernah bersama walaupun sebentar, tapi sempat mengalami sebelum ini ya, sebelum perang. Sempat satu mes kita bersama-sama. Putranya masih kecil sekali, kakak Jovan kalau nggak salah ya. Jadi begitu Mbak Yuni ceritanya. Hal yang diceritakan Ibu Eni tadi kepada saya yang sebagai orang yang hidup di masa sekarang yang mungkin tidak pernah mengalami hal tersebut saja, itu saja sudah membuat saya merinding, sedih, campur aduk. Karena mendengar Ibu Eni, sama saya juga sebagai seorang perempuan, karena hal yang berhubungan dengan masa lalu dan yang tindakan yang diambil itu sudah yang terbaik pada saat itu. Mungkin di saat sekarang banyak hal-hal yang perlu diperbaiki menurut kita, tapi yakinlah hal-hal yang pernah dilalui pada masa lalu itu sudah yang terbaik. Walaupun di setiap individunya seperti Bu Eni yang ceritakan kepada saya itu sesuatu hal yang nggak bisa dilupakan, bahkan sebagai mimpi buruk untuk Ibu Eni sendiri. Terima kasih ya Bu Eni sudah mau cerita ke saya. Ini mungkin the first time ya Bu Eni cerita ke saya, tapi benar-benar ini kita bisa salurkan kepada semua penonton untuk mendengar cerita Bu Eni ini, jadi pelajaran buat kita semua khususnya. Sekian dan terima kasih untuk kesempatan Bu Eni udah bercerita tentang hal yang belum pernah diceritakan sebelumnya ya. Pastinya ini akan membuka cerita sesi baru yang itu namanya Untold Story yang di kesempatan yang akan